Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadinda Cynthia dari kelas 1D, program studi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Jambi Angkatan 25. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum fisika farmasi dengan judul fenomena distribusi asam benzoat. Laporan ini disusun di bawah bimbingan dosen kami, yaitu Bapak DRS Hisran HMEAPT, dan tujuan video ini dibuat adalah untuk membedah lebih dalam mengenai fenomena distribusi melalui mulai dari prosedur hingga pembahasan analisis datanya. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk menentukan koefisien distribusi asam benzoat di antara dua pelarut yang tidak saling bercampur. Dua pelarut yang kita akan kemarin itu adalah minyak kelapa sebagai fase nonpolar dan air sebagai fase polar. Dan di sini kita ingin melihat bagaimana distribusi asam benzoat di dalam masing-masing fase tersebut. Kemudian yang ketiga, selain itu juga kita tujuannya untuk menghitung nilai koefisien distribusi atau K berdasarkan hasil titrasi dengan larutan natrium hidroksida atau yang biasa kita sebut itu NaOH dengan 0,1 N dengan menggunakan indikator phenolphthalein atau PP. Kemudian saya akan menjelaskan prosedur kerjanya atau gambaran singkat prosedur. Nah, untuk prosedur kerjanya, praktikum ini dibagi ke dalam beberapa tahapan utama. Yang pertama, pembuatan dan pembakuan NaOH. Kita menimbang 2 gram NaOH dan melarutkannya dalam aquades hingga 500 ml. Kemudian, kita membakukan larutan NaOH tersebut menggunakan 10 ml larutan 10 ml larutan asam oksalat yang ditetesi indikator PP sebanyak 3 tetes. Lalu kita titrasi hingga terjadi perubahan warna. Yang kedua, titrasi blanko. Kita menimbang 250 mg atau 0,25 gram asam benzoat dan kita larutkan ke dalam 100 ml aquades lalu menyaringnya. Larutan tersebut kemudian kita bagi dua, lalu masing-masing 50 ml. Kemudian salah satu bagian 50 itu kita tetesin PP dan langsung dititrasi dengan NaOH. Ini disebut titrasi blanko. Yang ketiga, fenomena distribusi. Nah, bagian 50 yang udah kita larutin asam benzoat tadi itu kita masukkan ke dalam corong pisah. Separuh yang tadi kita bagi dua itu kita masukkan ke dalam corong pisah bersama 50 ml minyak kelapa. Campuran ini kita kocok seperti ini sebanyak 50 kali dan didiamkan selama 15 menit agar fasenya terpisah. Setelah terpisah, lapisan airnya kita ambil, ditetesi 3 tetes indikator PP dan dititrasi kembali dengan NaOH sampai warnanya muncul pink. Nah, yang kemudian kita masuk ke hasil yang diperoleh. Nah, berdasarkan prosedur yang telah dilakukan, ini adalah hasil percobaan saya sebagai yang bernama Nadinda Cynthia memperoleh yang pertama. Kemarin untuk pembakuan larutan NaOH saya menimbang 630 mg asam oksalat dan membutuhkan volume titran NaOH sebanyak 8,5 ml. Normalitas NaOH terstandarisasi yang saya peroleh adalah 0,1176 N. Pada titrasi blanko yang hanya fase air, volume NaOH yang terpakai adalah 3,5 ml. Pada titrasi setelah distribusi, lapisan air yang setelah dikocok dengan minyak itu, volume NaOH yang terpakai turun menjadi 2,8 ml. Nah, dari data tersebut, kita hitung bahwa konsentrasi asam benzoat dalam fase air selisihnya itu dihitung bahwa konsentrasi asam benzoat dalam fase air atau C air adalah 40,17 mg. Nah, sedangkan konsentrasi asam benzoat yang terekstrak ke fase minyak, C minyak, adalah selisihnya itu 10,04 mg. Sehingga nilai koefisien distribusi K yang saya peroleh adalah 0,24. Nah, kemudian saya akan memasuki fase pembahasan. Ini adalah yang paling utama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terpenting dari video, yaitu pembahasan. Saya akan menguraikan makna di balik angka-angka hasil percobaan tadi.
Nah, saya akan mengulik yang pertama itu analisis pembakuan NaOH. Yang pertama, mengapa kita harus menggunakan asam oksalat sebagai standar primer? Asam oksalat itu dipilih karena sifatnya stabil, memiliki kemurnian tinggi dan dapat ditimbang secara akurat. Dari perhitungan angka ini itu sedikit lebih tinggi dari nilai teoritisnya, yaitu 0,1 N. Mengapa bisa terjadi? Karena disebabkan oleh sifat NaOH yang sangat higroskopis. Artinya, NaOH sangat mudah menyerap uap air dan karbon dioksida dari udara bebas saat ditimbang. Selain itu, bisa juga karena keterbatasan presisi buret, kesalahan paralak saat membaca volume, atau overtitrasi, di mana perubahan warna sedikit melewati titik ekivalen. Meski begitu, nilai ini masih di batas toleransi analisis kimia kuantitatif. Nah, yang kedua, ini akan membahas analisis fenomena distribusi dan titrasi. Selanjutnya, kita akan bahas titrasi blanko dan titrasi distribusi. Titrasi blanko yang menghabiskan 3,5 ml NaOH bertujuan untuk melihat kadar total asam benzoatnya, asam benzoat murni yang di dalam air sebelum dicampur dengan minyak, tapi habis dikocok dengan minyak kelapa terus dibiarin pisah. Titrasi lapisan airnya cuman ngabisin 2,8 ml NaOH. Nah, terjadinya penurunan volume titran ini itu membuktikan secara nyata bahwa proses distribusi telah terjadi. Artinya, sebagian molekul asam benzoat telah berpindah atau berimigrasi dari air menuju ke dalam minyak kelapa. Kemudian bahas makna nilai koefisien distribusi atau biasa kita sebut K. Dari perhitungan, saya mendapatkan K sama dengan 0,24. Nilai K yang lebih kecil dari angka 1 itu punya arti termodinamika yang sangat penting. Ini tuh menunjukkan kalau asam benzoat memiliki afinitas atau kecenderungan kelarutan yang jauh lebih dominan terhadap air dibandingkan minyak kelapa. Hal ini sangat logis karena sesuai dengan sifat kimiawi asam benzoat. Asam benzoat itu memiliki gugus karboksil atau min COOH yang bersifat polar. Karena air H2O juga polar, maka asam benzoat itu lebih mudah larut di dalam air. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 4, asam benzoat itu memang dapat larut dalam kurang lebih 350 bagian air. Hanya sekitar 30% asam benzoat yang berhasil terekstrasi ke plasma minyak yang difasilitasi oleh cincin benzena lipofilik pada strukturnya. Perbandingan dengan literatur dan variasi kelompok. Nah, sini saya akan membandingkan literatur dan variasi kelompok. Jika dibandingkan dengan literatur farmasi fisika dengan Martin 1993, rentang ideal untuk sistem asam benzoat minyak kelapa air adalah 0,40 hingga 0,70. Nilai saya 0,24, berarti ini tuh di bawah kisaran. Kemungkinan ini tuh salah teknis saat di lab, kayak ketidakstabilan suhu atau selama ekstraksi itu tidak stabil suhunya, atau bisa pemisahan fase antara air dan minyak itu kurang sempurna waktu dicorong pisah. Nah, di kelompok saya nilai K bervariasi dari 0,20 hingga 0,55. Variasi ini tuh menegaskan betapa pentingnya menjaga kondisi eksperimen tetap seragam, seperti waktu atau waktu kekuatan pengocokan, keseragaman suhunya juga. Terus ada relevansi dalam farmasi. Kenapa sih fenomena distribusi ini penting dipelajari oleh kita sebagai seorang farmasi?
Nah, karena pemahaman koefisien partisi atau distribusi ini sangat krusial karena berhubungan langsung dengan cara obat kerja di dalam tubuh manusia. Koefisien ini menentukan bagaimana obat mencapai organ target. Nah, bagaimana obat diabsorpsi di membran sel yang berupa lipid atau lemak, dan bagaimana ia terdistribusi ke seluruh tubuh untuk bisa memberikan efek terapeutik yang maksimal. Kemudian saya akan memasuki kesimpulan dan penutup. Nah, sebagai kesimpulan dari praktikum ini itu ada pertama, koefisien distribusi asam benzoat antara minyak kelapa dan air dari data saya itu 0,24. Nah, kemudian yang kedua, nilai K yang kurang dari 1 ini membuktikan bahwa asam benzoat lebih banyak terdistribusi di fase air di polar dibandingkan di fase minyak kelapa atau non-polar. Dan terakhir, perbedaan hasil dengan literatur lebih banyak dipengaruhi oleh faktor contohnya itu seperti presisi kalibrasi bulat, suhu, atau efisiensi pengocokan corong pisah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.